1.4 tentang diseminasi budaya positif. Ini sebagai tugas dari CGP ya Bapak Ibu. Jadi mohon untuk bersedia untuk mengikuti acara penyampaian diseminasi budaya positif ini. Oke, sebelum kita mulai, coba lebih semangat, coba kasih saya senyumnya selama 30 detiknya. Mana senyumnya? Boleh 3 jari senyumnya ya, yang hebat. Terima kasih senyumnya. Semoga hari kita menjadi hari yang lebih bahagia lagi. Next. Lalu ya. Oke, sebelum kita mulai diseminasinya untuk ke materi, kita membuat kesepakatan kelas dulu ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya saya sudah membuat, nanti Ibu untuk mengikuti satu kesepakatan kelasnya, bertanya jika ada yang tidak dipahami, memberikan pendapat atau berbagi pengalaman. Setuju apa tidak Bapak Ibu kesepakatan yang pertama? Nah, jadi Bapak Ibu kalau ingin bertanya disilahkan ya, dipersilahkan. Kalau jika tidak ada yang dimengerti, silahkan untuk bertanya. Dengan bertanyanya dengan sopan dan santun. Lalu kesepakatan yang kedua, mendengarkan pendapat satu sama lain dengan terbuka dan menghargai perbedaan. Jadi kita jika ada teman kita yang memberikan pendapat, kita hargai ya, kita terima pendapatnya. Lalu kesepakatan yang ketiga, memulai dan mengakhiri sesi sesuai jadwal yang telah ditentukan. Oke. Untuk yang keempat, menjaga suasana yang nyaman, kondusif untuk belajar. Jadi kita sebisa mungkin untuk menciptakan suasana yang nyaman dan kondusif ya saat pembelajaran nanti. Lalu next. Nah, di sini seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti sebagai berikut. Nah, jadi kita sebagai seorang guru mencoba ya untuk menerapkan atau mewujudkan budaya yang positif di sekolah dengan 6 cara, yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas atau sekolah, yang keempat kebutuhan dasar manusia, dan yang kelima posisi kontrol guru, dan yang keenam segitiga restitusi. Nah, kita ke disiplin positif dulu ya Bapak Ibu. Untuk disiplin positif ini, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi disiplin positif ini kita buat untuk di dalam kelas dan menerapkan nilai-nilainya juga. Jadi tidak hanya disiplinnya saja, tapi kita harus menentukan dari disiplin, membuat kedisiplinan itu dengan nilai-nilai kebajikannya juga. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikannya. Nilai kebajikannya itu banyak sekali ya. Jadi kita bisa gunakan nanti ketika di dalam kelas, yaitu peduli. Jadi anak kita buat untuk saling peduli dengan sesama temannya. Lalu keterus-terangan, jadi anak bisa bersikap jujur, jadi dia harus terus terang atas perasaannya. Terus kebersihan dirinya dan lingkungannya. Terus komitmen, nah anak juga harus mempunyai komitmen. Belas kasih, percaya diri,
bertujuan, tangguh, tenggang rasa, gotong royong, dan rajin, keberanian, kesantunan, kreatif, semangat, kedermawanan, kejujuran, dermawan, harga diri, rendah hati, dan masih banyak lagi ya Bapak Ibu bisa nanti kita pelajari satu persatu. Ya. Karakter profil Pancasila. Nah, dari kita juga disiplin positif ini juga harus didasari dengan anak memiliki karakter profil pelajar Pancasila, yaitu dari beragam nilai-nilai kebajikan tadi mari kita fokuskan pada karakter siswa yang sesuai dengan ideologi negara Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi karakter profil Pancasila juga ini harus kita terapkan juga di pembelajaran anak-anak di kelas kita ya. Next. Nah, menurut standar pendidikan nasional, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Lalu untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu jiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembang sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuknya murid-murid yang berkarakter disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan atau pembelajaran sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, itu standar ya. Nah, sekarang saya ingin bertanya nih Bapak Ibu. Tadi kan kita sudah ini ya belajar tentang disiplin positif baru setengah. Nah, sekarang saya ingin bertanya, penerapan apa? Pernahkah Anda melakukan sesuatu dengan mendapat senyuman dari orang lain? Nah, ini kan disiplin positif ya. Di kelas atau di lingkungan sekolah Bapak Ibu, pernah nggak Bapak Ibu melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Jadi melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain, entah itu dari wali murid, dari rekan guru atau dari anak murid. Nah, saya ingin bertanya nih sama ibu kita, Ibu Salona, pernah nggak Ibu melakukan suatu kegiatan itu untuk mendapatkan senyuman boleh dari anak, boleh dari orang tua atau guru-guru? Karena ketika kita menulis sedangkan mungkin lupa ya menulis angka dari 1, ada yang kelewat dari 8 langsung ke 10. Jadi pada anak ketawa gitu. Nah, jadi kita pernah juga dari itu. Dan untuk mendapatkan senyuman pasti kita pernah melakukannya. Nah, pertanyaan kedua, untuk mendapat hadiah atau untuk mendapatkan uang. Nah, ini bisa ke anak boleh ya. Saya ingin bertanya nih, anak-anak atau kita gitu ya, kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah atau mendapatkan uang gitu. Ini untuk anak, boleh untuk Bapak Ibu. Nah, saya ingin bertanya ke Ibu Dias, bagaimana Bu Dias? Iya, pernah dulu berpikir jadi melakukan sesuatu itu karena ada imbalannya, biasanya ada hadiah, biasanya anak lebih semangat. Benar ya kata Bu Dias, biasanya anak-anak tuh paling suka kalau mendapatkan hadiah. Nah, satu pertanyaan lagi ya, singkat saja, apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu. Nah, melakukan sesuatunya pasti kita melakukan sesuatu pasti ada alasannya ya. Coba Kamaul, ayo apa lagi kira-kira alasannya melakukan sesuatu kepada siswa ya? Banyak sih, karena
kayak anak itu bercanda atau lain itu sangat membuat siswa itu sangat senang ataupun yang lainnya. Terima kasih ya Bapak Ibu atas jawabannya, sangat luar biasa. Next. Nah, 3 motivasi perilaku manusia. Nah, di sini kita punya 3 perilaku manusia yang positif, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini untuk selanjutnya hukuman atau konsekuensi. Nah, di sini kita suka seringnya memberikan hukuman atau konsekuensi kepada anak didik kita, yaitu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Yang kedua, murid bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Yang ketiga, bisa berupa fisik maupun psikis. Murid disakiti oleh sesuatu perbuatan atau kata-kata. Ini hukuman. Ya, yang tadi saya sebutkan itu hukuman. Biasanya kita sering ya, kadang sebagai guru pernah itu melakukannya. Nah, yang kedua yang itu konsekuensinya itu yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan dituju oleh murid dan guru. Yang kedua, konsekuensi dibuat dari pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Yang ketiga, pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Yang keempat, konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur, misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran. Yang keempat, peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa monitori murid. Jadi kalau hukuman biasanya guru yang buat sendiri hukumannya tanpa melibatkan anak murid. Tapi sedangkan kalau konsekuensi anak yang menerimanya. Konsekuensinya misalkan si anak tidak mengerjakan PR, jadi konsekuensinya apa gitu. Jadi kalau hukuman kita bermain dulu sebentar ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal memilih nih hukuman apa konsekuensi. Nah, dari pertanyaan di atas, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis itu hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi ya, bukan hukuman ya, karena dia mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan, yaitu mencoret-coret di meja, jadi harus membersihkan. Next, ada lagi konsekuensi. Ada lagi. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu sebagai hukuman apa konsekuensi? Hukuman ya, Bapak Ibu, ini sebagai hukuman karena hukuman itu berlari keliling lapangan basket itu sebagai hukuman, bukan konsekuensi. Nah, hukuman atau konsekuensi kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Itu konsekuensi apa hukuman? Apa yo? Konsekuensi kehilangan 10 menitnya itu konsekuensinya dia karena waktu pas 10 menitnya tadi dipakai tidak mengerjakan tugas. Jadi istirahatnya digunakan untuk mengerjakan tugas, itu konsekuensinya karena tidak mengerjakan tugas. Nah, masih tetap semangat tidak? Kayaknya pada lemes ya. Ya, kita screening dulu sebentar ya. Ya Bapak Ibu ya, kita screening
dulu sebentar boleh? Boleh. Ayo berdiri ya. Kita ice breaking sebentar. Ice breakingnya cuma ya senam-senam sedikit lah. Sebentar ya, Bapak Ibu ya sebentar aja. Udah semangat lagi? Semangat ya. Coba sebelum itu tepuk semangat. Oke, lanjut ya. Oke, kita masuk ke keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Di sini keyakinan kelas itu yaitu definisinya itu merupakan nilai-nilai atau prinsip bersama yang ingin dicapai dalam kelas yang menjadi landasan bagi perilaku siswa. Fokusnya itu kalau keyakinan kelas itu fokusnya itu lebih pada nilai-nilai positif yang ingin ditanamkan seperti rasa hormat, tanggung jawab, kerjasama, dan lain-lain. Itu namanya keyakinan kelas. Nah, sedangkan kalau kesepakatan kelas, jadi kadang kita suka keliru ya, termasuk saya juga kemarin sempat keliru antara keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas itu merupakan aturan atau perjanjian bersama yang dibuat oleh guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Fokusnya itu lebih pada tindakan yang diharapkan dilakukan dan tidak dilakukan di dalam kelas. Jadi kalau kesepakatan kelas itu apa yang tidak boleh dan harus dilakukan oleh siswa di dalam kelas. Misalkan untuk menjaga kebersihan, jadi harus kita membuat kesepakatan kelasnya itu dengan bersama-sama menjaga kelas menjadi lebih bersih lagi, ya, dengan kata-kata itu. Jadi itu berkata-kata baik dengan sesama kepada temannya. Jadi contohnya sebenarnya tidak mengejek, tapi itu namanya kesepakatan kelas. Nah, dari tujuan kesepakatan kelas ini dan kita di sini saya mau fokuskan kepada keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas ini dan kesepakatan kelas itu kita mempunyai tujuan, yaitu menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid, memunculkan ketertiban murid dalam menentukan kelas yang diimpikan, sehingga murid lebih bertanggung jawab akan keputusan yang mereka buat, bersama-sama menumbuhkan komunikasi efektif antara murid dan guru. Ini tujuannya. Tujuan saya untuk menerangkan tentang keyakinan dan kesepakatan kelas. Lalu untuk membentuk keyakinan kelas
kelas itu ada tahapan-tahapannya, yaitu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas merupakan pertanyaan-pertanyaan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak lagi menggunakan kata jangan atau dilarang. Jadi dengan kata yang lebih positif lagi. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi kalau kita membuat keyakinan kelas tidak usah banyak-banyak, cukup 5 saja keyakinan kelasnya, sehingga lebih efektif untuk anak untuk melakukannya atau melaksanakannya. Terus keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi yang mudah atau dapat diterapkan di kelas gitu. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Dan jadi keyakinan kelas itu kita buat bersama-sama dengan anak-anak. Jadi mereka apa yang mereka mau gitu keyakinan kelasnya. Jadi tidak menghakimi atau nanti ketika dia berbuat salah dia dapat bertanggung jawab dengan kesalahannya, karena kita sudah membuat kesepakatan kelas yang sudah diyakini sama mereka atau disepakati sama mereka. Membentuk keyakinan kelas. Peserta akan dibagi ke dalam 2 kelompok besar. Mempersilakan peserta untuk berpendapat tentang peraturan yang berlaku disepakati di sekolah atau di kelas. Susunan keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan. Nah, ini nanti saya akan meminta Bapak Ibu untuk membuat keyakinan kelas. Ya, tidak usah banyak-banyak. Yang biasa Bapak Ibu di kelas saja, yaitu dengan jadi keyakinan kelas itu isinya itu ada poin yaitu saling menghormati. Jadi keyakinan kelasnya itu ada untuk saling menghormati atau menghargai teman-temannya atau guru, atau nilai kebajikannya itu hormat. Yakini inilah yang dimasuk dalam datur untuk disepakati kelas. Jadi untuk ada rasa hormatnya, tanggung jawabnya atau disiplinnya itu bisa Bapak Ibu buat di keyakinan kelas nanti yang akan kita buat ya Bapak Ibu. Terus contoh ya, ini contoh keyakinan kelas, contoh yang pernah saya buat di kelas. Jadi bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Jadi tidak lagi anak kita suruh atau kita wanti, misalkan kita ganti kata-katanya bekerja sama menjaga kebersihan. Jadi tidak lagi jangan membuang sampah di kelas misalkan, atau jangan membuat kotor kelas, tidak lagi. Jadi kita ganti kata-katanya bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Jadi itu nilainya nilai kebajikannya itu jadi kebersihan atau kesehatan nilai kebajikannya. Lalu juga saling menghormati dan membantu orang lain. Nah, jadi kan anak-anak kadang kalau untuk kelas 1 kan kadang suka pada jahil ya, atau pada iseng sama temannya. Jadi kita buat saling menghormati dan membantu orang lain. Jadi ketika temannya tidak memiliki pensil atau krayon, mereka bisa mau membantu temannya. Itu nilai kebajikannya itu saling menghormati dan saling membantu. Terus menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Jadi ketika kan kita setiap pagi juga ada literasi ya setiap hari Selasa. Jadi dia saya kasih anak menjaga dan meletakkan barang. Jadi setelah mereka baca buku harus diletakkan lagi di tempatnya. Jadi tidak lagi menggunakan jangan bikin berantakan rak buku misalkan kayak gitu. Jadi kita buatnya menjaga dan meletakkan barang sesuai dengan tempatnya. Terus mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, jadi kan anak-anak kan kalau untuk kelas 1 kadang suka nulisnya suka lama. Nah, kita kasih waktu, ayo selesainya dalam waktu sekian ya.
Jadi dia bisa bertanggung jawab untuk tepat waktu dalam mengumpulkan tugasnya. Terus tepat waktu dan aktif di kelas, jadi datangnya tidak telat gitu. Ini contoh untuk membuat keyakinan kelas yang sudah saya buat. Nanti Bapak Ibu bisa membuat ya keyakinan kelas dengan bentuk 2 kelompok, bisa ya, dengan 2 kelompok ya. Bebas deh Bapak Ibu, saya bebaskan untuk mencari teman partner kelompoknya masing-masing untuk 2 kelompok. Bersama Bu Dia sama Bu Ambar boleh. Perhatikan cara membuat keyakinan kelas. Nah, contoh keyakinan kelas untuk yang tadi untuk kelas 1. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa untuk kelas tinggi ya, kelas 5 ke atas bisa juga membuat keyakinan kelas dengan cara selalu bersikap positif, lalu senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Bisa, jadi bisa membuat kesepakatan kelas dari clue-clue ini. Jadi nanti Bapak Ibu silakan yang guru kelas tinggi bisa diaplikasikan di kelasnya masing-masing. Lalu kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada beberapa tahapan hidup ya Bapak Ibu, yaitu penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Biasanya ini juga setiap anak pasti punya ya rasa untuk bertahan hidupnya seperti ini. Jadi penguasaan, mereka punya kasih sayang dan rasa ingin diterimanya, mereka juga pasti memiliki rasa itu. Terus kesenangan atau kebahagiaan mereka di dalam kelas, dan kebebasan mereka pasti untuk anak-anak pasti inginnya bebas yang tidak dikekang sama gurunya di dalam kelas. Lalu posisi kontrol dulu dari tadi. Jadi guru juga harus punya posisi kontrol untuk anak muridnya, yaitu motivasi, ada motivasi internal dan motivasi intrinsik. Jadi internal ini guru berbuat atau menghadit, menunjuk, menyakiti atau menjindir, itu namanya hukuman. Jadi sebaiknya dihindari ya, untuk jika kita marah jadi dihindari untuk menghardik anak didik kita dengan kata-kata yang kasar, lebih baik dihindari. Lalu menunjuk, nah itu juga kalau kita sedang marah, kita coba hindari untuk menunjuk anak kita, terus menyakiti atau menyindir. Nah, terus guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, saya akan. Nah, itu namanya hukuman. Jadi sebaiknya
sebaiknya dihindari ya, atau membuat orang merasa bersalah. Nah ini jadi hukuman. Dan kalau identitas gagal atau perilaku kontrol negatifnya itu, kalau motivasi internal itu ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Jadi guru bisa berkata, kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak, itu pembuat rasa bersalah. Menyembunyikan, menyangkal, berbohong, itu hasilnya. Jadi si anak bisa aja berbohong karena kita membuat orang merasa bersalah itu. Lalu ada juga identitas keberhasilan dan kesuksesan ya Bu. Perilaku kontrol positifnya itu ada teman, ada pemantau. Jadi kita bisa juga sebagai guru bisa sebagai teman atau bisa sebagai pemantau. Kalau sebagai teman itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Contohnya lakukan untuk bapak atau ibu ya, nah misalkan dia nggak mau nulis gitu, kita sebagai kita posisikan kita sebagai teman ya, ayo nah lakukan, ayo nah nulis misalkan buat ibu, biar ibu guru senang, ibu pengen lihat deh tulisan kamu yang bagus, seperti itu. Kita ibaratkan kita sebagai teman. Lalu memantau, menghitung dan mengukur, atau ininya contoh yang gurunya berkata apa peraturannya, bisa apa konsekuensinya, ini apa yang telah kamu lakukan, atau apa yang terjadi sekarang, itu pemantau. Misalkan si anak buat ribut di dalam kelas lalu dia terjatuh misalkan lari-lari. Nah, guru bisa memposisikan sebagai pemantau. Bisa kita lihat dulu, terus kita tanya ke anaknya. Nah, kalau kamu lari-larian konsekuensinya bagaimana? Atau apa yang telah kamu lakukan, misalkan kayak gitu. Lalu bisa juga guru sebagai manajer mengajukan pertanyaan, apa yang kita yakini, apa kamu yakini hal tersebut? Kalau kamu yang meyakininya, kamu memperbaikinya? Maukah kamu memperbaikinya? Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal yang tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu, kayak gitu. Untuk menguatkan atau karakter membuat karakternya menjadi kuat. Tadi kan sebagai murid ya, ini untuk posisi kontrolnya untuk anak murid, yaitu murid berkata saya tidak peduli, itu hukuman. Saya tidak peduli, misalkan coba ke temannya, misalkan pinjemin dong pensil ke temannya. Si anak bisa saja mengucapkan saya nggak peduli, dia nggak mau nulis apa enggak, kayak begitu. Lalu maafkan saya, atau membuat merasa bersalah ke muridnya, atau si anak itu ketika membuat salah dia minta maaf, ada kita maaf ya Bu, tadi saya lari-larian misalkan gitu. Itu membuat rasa bersalah. Lalu untuk temannya, saya pikir bapak ibu teman saya misalkan kayak gitu. Atau memantau, saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Biasanya anak-anak suka gitu ya bapak ibu. Kita pantau dulu nih, misalkan dia ngerjain tugas, bapak, ibu kalau saya benar semua saya dapat nilai berapa ya, biasanya kayak begitu. Itu si anak sebagai pemantau kita. Terus jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa gitu. Biasanya kalau kita sering mengasih reward ke anak, anak itu bisa saja berbicara seperti itu. Kalau saya dapat 100, ibu mau ngasih saya apa? Biasanya kayak gitu kan di dalam kelas. Maka dari itu kita hindari untuk kita menjadi memberikan hadiah kepada anak-anak gitu. Kita hindari, karena nanti ketika dia sudah kita kasih hadiah, nanti dia ketika mau ngerjain tugas yang lain, dia mengharapkan hadiah yang kita kasih. Jadi sebaiknya kita hindari
anak buat kasih hadiah gitu. Jadi kita kasih ucapan aja, wah kamu hebat sekali sudah bisa mengerjakan soal ini. Nah, itu boleh, tapi untuk hadiah sebaiknya dihindari karena nanti si anak motivasinya dia dapat nilai bagus untuk kasih hadiah. Jadi ketika kita nggak kasih hadiah, anak itu jadi males lagi buat belajarnya untuk dapat nilai bagusnya. Next. Di sini juga dalam kita akan membuat segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu apa ya? Jadi segitiga restitusi itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi segitiga restitusi itu ada 3, yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, 2 itu menstabilkan identitas dan 3 menanyakan keyakinan. Jadi validasi tindakan yang salah itu misalkan dia tidak mengerjakan PR. Nah, kita tanya dulu yang salah itu kamu ibu panggil ke sini apa kesalahan kamu ya, misalkan gitu. Jadi biar kita buat dia berpikir saya berbuat apa ya tadi kok bisa dipanggil sama guru, misalkan kayak gitu. Kita tanya dulu, kita tungguin aja sampai si anak ini tahu jawabannya, nggak apa-apa lama juga ya gitu. Jadi kita panggil, kalau bisa manggilnya jangan di depan teman-temannya, nanti dia merasa malu kepada temannya. Kita panggil berdua saja. Nanti kamu misalkan pulang sekolah ke kantor ya temen ibu misalkan gitu. Nah, dari kita panggil, nanti si anak ini kita tanya, kamu tahu gak ibu panggil ke sini itu kenapa? Jadi dia berpikir apa salah dia, kenapa ya saya dipanggil. Kita tungguin aja sampai dia ngomong, oh iya tadi aku begini atau gitu. Kita tungguin mau berapa lama dia. Ingat, kita tungguin mau itu walaupun kita tunggu 1 jam 2 jam, kita tungguin aja dia sampai dia menyadari apa kesalahannya. Jadi tidak kita yang memberitahu kesalahannya dia, biar dia yang tahu kesalahannya apa. Kayak gitu. Itu ada di tahap validasi tindakan yang salah. Nah, jadi ketika dia tahu, oh iya tadi misalkan saya telat datang ke sekolah, baru kita kasih stimulusnya sama dia. Ya kalau kamu tahu kan tadi ya, sekarang kamu sudah ingat kan, misalkan gitu. Kamu telat datang ke sekolah. Nah, jadi menstabilkan identitasnya. Tahu ya bisa kita ini dulu, kita kita semangati dulu dia gitu ya. Jangan kan kadang kita itu yang sebagai guru, nah itu tahu kan kamu salah kan kalau telat, kenapa kamu telat, kita cecer biasanya dia ya. Kita terus gitu ya ngomong. Sekarang kita beda dari sebelumnya. Nah, semenjak saya tahu ilmunya, jadi Bapak Ibu sekarang kita ini dulu, tanya dulu. Nah, kalau kamu sekarang kan kamu tahu kamu tadi telat datang ke sekolah, baru kita tanya, kira-kira ya misalkan kita ini dulu ke kita dulu, ya ibu juga pernah waktu sekolah, kita cerita dulu, kita yang cerita. Ya ibu juga tahu pernah waktu sekolah ibu pernah telat katanya gitu. Sampai kita cerita dulu tuh tentang kita. Jadi dia merasa, oh iya ibu guru juga pernah ya telat. Jadi nggak merasa rendah hati atau merasa dia takut gitu ya untuk berbicara. Nah, itu adanya di menstabilisasi keidentitasnya dia. Nah, untuk menanyakan keyakinan baru tuh kita tanya, ya ibu juga pernah kok dulu waktu SD pernah telat, tapi nggak sering telatnya misalkan gitu. Kita cerita dulu. Nah, sekarang kamu kenapa sih bisa telat? Baru kita tanya kenapa sih kamu bisa telat gitu. Misalkan baru tuh dia cerita, aku begini bu, misalkan dia bangunnya kesiangan bu, misalkan dia cerita tuh bangunnya kesiangan. Terus emang kita ini lagi, kita taikin lagi tuh hatinya dia. Nanti kamu sudah besar mau jadi apa misalkan gitu. Aku mau misalkan dia pasti kan yang bilang aku mau jadi dokter bu. Nah kalau dokter bagus nggak kalau kita telat gitu. Nanti kalau telat, kalau kita sudah jadi dokter, kalau telat nanti pasiennya akan seperti apa? Kita cerita dulu kayak gitu. Nah nanti kalau kita telat, kalau kita jadi dokter
telat pas operasi pasti kan pasiennya bakal mati meninggal kan kalau kita telat datangnya. Kayak seperti itu dulu, kita cerita dulu tuh sama dia biar dia hatinya terbuka dan pikiran terbuka bahwa apa yang dia buat itu salah gitu. Nah dari situ kita menanyakan keyakinan kelas. Terakhir itu kita menanyakan keyakinan kelas. Nah kalau kamu sudah tahu itu apa telat itu salah, nah apa keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati, ada di mana poin tadi kamu melanggar aturan itu, ada di poin mana keyakinan kelasnya. Oh tadi kan dia ingat tuh keyakinan kelasnya, oh iya ibu ada di nomor 2, kita harus datang tepat waktu. Nah itu kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Kalau sudah tahu keyakinan kelas yang sepakati, kamu harus seperti apa, kamu harus bagaimana, kita tanya lagi. Nah jadi kan dia buat tuh ya, oh ya bu saya tidak akan mengulangi lagi. Pasti kan dia begitu, diusahakan tidak memberi hukuman kepada anak yang sudah telat. Atau misalkan ya udah kalau kamu tahu berdiri ya di kelas misalkan gitu, atau nulis ya 5 halaman misalkan gitu. Itu tidak perlu lagi seperti itu. Jadi kita ajak konsultasi aja. Dari situ Bapak Ibu bisa dipahami kan tadi penjelasan dari saya. Ya, oke ya. Oke, cukup sekian ya Bapak Ibu tentang diseminasi budaya positif. Semoga apa yang saya berikan bisa Ibu Bapak Ibu terapkan di dalam kelasnya masing-masing. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya.